Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari teorema sumbu sejajar. Ini merupakan kelanjutan materi dari momen inersia benda tegar. Jadi pastikan terlebih dahulu Anda sudah mempelajari mengenai momen inersia benda tegar. Fungsi teorema sumbu sejajar ini adalah untuk menentukan momen inersia sebuah benda tegar pada sumbu rotasi yang baru. Syaratnya, jika diketahui momen inersia benda tegar tersebut yang sumbu rotasinya berada di pusat massa. Dengan persamaan matematisnya, I sama dengan IPM ditambah M dikali D kuadrat. Dengan I di sini adalah momen inersia pada sumbu rotasi yang baru, satuannya kilogram meter persegi. Kemudian IPM ini adalah momen inersia yang sumbu rotasinya di pusat massa, satuannya pun sama, kilogram meter persegi. Kemudian M-nya adalah massa benda, dan D-nya adalah jarak dari pusat massa ke sumbu rotasi yang baru. Agar lebih memahaminya, mari kita lanjutkan. Di momen inersia benda tegar, Anda sudah tahu momen inersia batang homogen yang sumbu rotasinya di pusat massa. Ini ya, ada batang homogen, panjangnya L, rotasinya di pusat massa. Itu momen inersianya 1/12 mL pangkat 2. Sedangkan kalau sumbu rotasinya di ujung, nah di ujung nih ya, dengan batang yang sama, panjang yang sama, nanti akan dihasilkan momen inersianya itu adalah 1/3 mL pangkat 2. Nah, dari mana nih sepertiganya ini ya? Kalau kita hubungkan dengan momen inersia batang tersebut yang sumbu rotasinya di pusat massa. Coba kita gunakan teorema sumbu sejajar untuk membuktikannya. Yang tadinya di pusat 1/12 mL pangkat 2, kemudian kalau di ujung menjadi 1/3 mL pangkat 2. Bisa kita lihat, ini batang homogennya dengan panjang L dan sumbu rotasinya ada di pusat massanya. Sekarang kita pindahkan, sumbu rotasinya ada di ujung, artinya ada pergeseran nih, dari pusat massa di tengah-tengah ke ujung sini. Itulah D tadi, jarak dari pusat massanya, poros di pusat massa, bergeser ke poros yang baru. Di sini, poros yang baru yang diingin ketahuinya itu di ujung. D-nya berapa besarnya? Setengah L. Dapat dari mana? Kan dari ujung sini ke ujung sini, panjangnya L. Kalau dari tengah-tengah ke ujung, artinya tinggal L dibagi 2, jadinya setengah L. Kita masukkan ke persamaannya. I sama dengan I pusat massa ditambah M dikali D pangkat 2. Kita masukkan nih. Tadi ya, pusat massanya untuk batang homogen itu 1/12 mL pangkat 2. Dan D-nya barusan ketika di ujung, yaitu L-nya dibagi 2. Jadi setengah L dipangkatkan 2. Setengah dipangkatkan 2 jadi 1/4, L pangkat 2 jadi ya L pangkat 2. Ini bisa kita rapihkan, penulisannya menjadi 1/12 mL kuadrat ditambah 1/4 mL kuadrat. Ini kita samakan penyebutnya per 12, maka pembilangnya ini 1 tetap, untuk yang ini menjadi 3. Kenapa? Karena kan biar jadi 12, 4-nya dikali 3, maka pembilangnya pun dikali 3. 1 kali 3 ya 3. Kita jumlahkan, jadi I-nya 4/12 mL kuadrat. Kita sederhanakan. Ini 4-nya bagi 4, 12-nya bagi 4. Jadinya 1/3 mL kuadrat. Dari sini kan terlihat ya, bahwa benar ketika momen inersianya batang tersebut berada di pusat massa, di tengah-tengah adalah 1/12 mL kuadrat, sedangkan di ujung menjadi 1/3 mL kuadrat, yang bisa dibuktikan dengan teorema sumbu sejajar. Contoh soalnya, ada batang AB homogen, panjangnya 6 meter, dan massanya 4 kg, seperti pada gambar. Batang diputar melalui sumbu putar yang terletak 2 meter
dari ujung A. Nah, ini 2 meter dari ujung A. Tentukan momen inersia batang AB tersebut. Jadi panjangnya 6 meter, masanya 4 kg. Oke, L-nya 6 meter, M-nya 4 kg. Jarak dari A ke sumbu putarnya adalah 2 meter. Kalau kita ambil pusat masanya berada di tengah-tengah, maka jarak dari A menuju pusat masanya yang ada di tengah-tengah adalah 3 meter. Dapat dari mana? Kan panjang A ke B-nya 6 meter. Kalau kita bagi 2 menjadi 3 meter. Kemudian apa yang kita cari? Yaitu nilai D-nya. Itu jarak dari pusat masanya ke sumbu rotasinya. Nah, ini nilai D-nya. Hati-hati. Nilai D itu dihitungnya, patokannya adalah si pusat masanya yang di tengah-tengah menuju sumbu rotasi yang diinginkan. Berapa nilai D-nya? Dari A ke tengah 3 meter, dari A ke sumbu putar 2 meter, maka sisanya tinggal 3 dikurangi 2. Hasilnya 1 meter. Kalau sudah seperti itu, sehingga kita tinggal masukkan ke persamaannya, I sama dengan IPM ditambah M kali D kuadrat. Ingat lagi, untuk batang homogen, inersia di pusat masanya adalah 1/12 ml kuadrat ditambah MD kuadrat. Kita masukkan nilai-nilainya, M-nya 4, L-nya 6. 1/12 kali 4 kan 1/3. 6 kuadrat 36, 1 kuadrat 1 kali 4, jadinya 4. 1/3 dikali 36, artinya 36 bagi 3 nih, jadinya 12. 12 ditambah 4, hasilnya 16. Satuannya kilogram meter persegi.